Kenakalan remaja semakin menjadi-jadi. Benarkah pesantren sebagai solusi? Mari simak bersama-sama di Adam History. Dengan banyaknya pesantren kita bisa membentengi generasi kita untuk tidak melakukan pelecehan atau melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Bersama kita di acara Obrol Santai bareng Adam. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu. Ini teman saya, beliau adalah Ustaz, sekaligus pengajar dan salah satu dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur. Beliau bernama Al-Ustaz Asep Ramadhani. Ramdhani ya, Ustaz? Ramdhani, ya. Maaf takut salah. Oke, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Mungkin Ustaz bisa perkenalkan singkat terlebih dahulu bagaimana siapakah Ustaz ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ramdhani, asal dari Cijagang, Cikundul, Cikalongkulon, tapi sekarang berdomisili di Sarongge Girang, Pacet, Cianjur. Sehari-hari saya sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Tanwiriyah dan MA Tanwiriyah, juga di SMP Al-Ma'mun Sabandar Bojong, Karangtengah. Oh, berarti Ustadz mengajarnya di beberapa tempat ya? Di beberapa tempat ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, mungkin netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustaz Asep akan membahas mengenai hal yang viral yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Ustadz, baru-baru ini apakah sudah tahu bahwa ada sebuah kejadian di mana ada sepasang pasangan yang masih kecil, ya, mungkin usianya masih usia remaja, melakukan hal yang tidak senonoh di masjid. Sudah tahu belum Ustadz beritanya? Ya, kebetulan saya kurang update ya. Update ya. Nah, Ustadz, jadi memang ada baru-baru ini ada suatu kejadian di mana ada sepasang sejoli remaja yang mungkin umurannya masih SMA, terlihat si wanita ini memakai seragam. Jadi wanita ini memakai seragam dan si pacarnya yang laki-laki itu memakai jaket. Dan ketahuan oleh masyarakat, akhirnya dipanggil oleh orang tuanya. Ya mungkin kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu dilakukan di masjid, yang merupakan hal yang seharusnya dilakukan di masjid kan ibadah, tetapi ini malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Menurut Ustadz, ketika ada berita yang seperti ini, apa yang pertama kali Ustadz rasakan dan seperti apa? Ya, selintas sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adam, fenomena ini memang sangat menyedihkan ya, apalagi untuk umat Islam khususnya. Terlebih ini beberapa aspek yang memang menjadi salah satu faktor yang membuat kita sebagai umat muslim terkhususnya itu shock gitu ya mendengarnya, atau bahkan mungkin menyaksikan fenomena tersebut. Biar bagaimanapun bahwa di dalam Islam praktik pacaran ataupun itu sangat dilarang oleh agama Islam. Terlebih dilakukannya adalah di masjid gitu ya, di area masjid yang memang masjid itu sebagai syiar agama Islam yang seharusnya dimuliakan, kemudian dijaga kehormatannya, kebersihan dan lain sebagainya, yang kemudian dikotori dengan praktik-praktik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Ya, jadi Pak Ustadz, mungkin di kalangan kaula muda ini tren sekali
pacarannya itu malah di masjid ya. Bahkan kalau kita lihat seperti misalkan di Masjid Agung Cianjur saja, tetapi mungkin tidak di area masjidnya, tapi ke alun-alun yang ada di depannya, itu kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang akhirnya menjadikan tren untuk pacaran di alun-alun masjid gitulah, seperti itu. Bahkan ada juga yang selalu membuat sebuah alasan ingin pergi kajian, tetapi di kajian tersebut malah pacaran. Ini seperti apa fenomena ini? Apakah memang sudah ada dari dulu atau memang seperti apa menurut Ustadz? Kalau untuk fenomena pacaran ya, yang kita kenal di hari ini, sebenarnya praktik pacaran itu memang sudah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana pra-Islam itu wanita itu sangat dihinakan dan terhinakan. Di antaranya dengan ada yang namanya dengan disebut dengan dengan nikah, apa itu istilahnya, yang tidak lain itu adalah pacaran gitu ya, itu adalah pacaran. Prakteknya bahwa dua pasangan sepasang kekasih itu ya, laki-laki dan perempuan itu saling menjajakan diri gitu ya, untuk saling mengenal, bahkan mengenal dalam hal tanda kutip gitu ya, di atas ranjang, kekuatan dan lain sebagainya. Ini dilakukan di sebelum Islam untuk mengetahui praktek tersebut sebelum nanti mereka masuk ke jenjang pernikahan. Ini terjadi di sebelum Islam, sehingga bahkan ada praktik-praktik yang lain gitu ya. Ada nikah badal, bahwa seorang laki-laki itu menukar istri dengan temannya. Ada istibdol, seorang laki-laki merelakan istrinya itu untuk digauli oleh bangsawan, oleh orang-orang kaya, yang kemudian setelah hamil kemudian dia digauli oleh suaminya kembali. Kemudian ada praktek nikah baghaya itu ya, atau kalau mohon maaf seorang wanita dibiarkan digauli oleh banyak laki-laki, kemudian setelah beliau hamil, wanita ini meminta salah satu laki-laki yang menggaulinya itu untuk menjadi seorang ayah. Namanya nikah apa? Baghaya kalau nggak salah. Baghaya ya. Ya, dan ada praktik yang dinamakan dengan nikah apa itu ya, yang kurang lebih itu sama dengan pacaran itu ya, penjajakan diri itu. Nah, praktik ini sebenarnya sudah populer di zaman jahiliyah itu. Dan pada saat itu wanita memang sangat dihinakan dan terhinakan. Sehingga ketika baginda Rasul SAW hadir, kemudian memuliakan wanita, memuliakan kaum wanita khususnya, praktik-praktik tersebut itu dilarang oleh agama Islam. Nah, kemudian hal ini dimunculkan kembali, ya, dimunculkan kembali di akhir-akhir zaman ini dengan istilahnya kita pacaran, gitu ya, yang mana pacaran ini memang bukan hanya untuk mengenal satu dengan yang lain, tapi memang ada praktik-praktik yang memang dilarang di dalamnya itu oleh agama Islam, termasuk praktik-praktik mesum, bahkan hubungan badan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang menyelimuti praktik-praktik tersebut itu dengan istilah-istilah ta'aruf. Ta'aruf ya. Ya, kalaupun ta'aruf ya, kalaupun ta'aruf itu sesuai yang dikenal itu ya, sekedar mencari tahu antara satu dengan yang lain tanpa ada kontak fisik, tanpa menyalahi aturan agama Islam, itu dianjurkan itu ya, tidak apa-apa. Kalau seumpamanya tidak bertentangan dengan agama Islam. Tapi justru fenomena yang sekarang itu diselimuti dengan istilah ta'aruf atau yang kita kenal pacaran. Di dalamnya itu ada praktik-praktik yang memang diharamkan oleh agama Islam. Jadi seakan-akan kata ta'aruf ini untuk melegalkan pacaran ya? Iya, bahkan khitbah. Khitbah juga ya? Iya, termasuk khitbah. Sebagian dalam paradigma sebagian orang yang mohon maaf yang memang sedikit agak jauh itu kan dari ajaran agama, khitbah itu terkadang disalahartikan bahwa seorang laki-laki itu boleh melakukan sesuatu
sebagaimana seorang suami melakukan hal tersebut. Ini Jadi dianggapnya sudah sah setengah ya? Iya, baru setengah. Iya, berarti memang banyak sekali fenomena yang terjadi, bukan hanya di kita hari ini, tetapi juga sudah terjadi di masa lalu pada zaman jahiliyah. Iya, zaman jahiliyah itu sudah ada itu. Cuman mungkin sekarang dengan dikemas dengan sedemikian rupa sehingga menjadi hal yang wajar itu kan di mata banyak orang. Lalu Ustadz, apakah mungkin ini menurut Ustadz sendiri, apakah dengan berbagai kejadian, sebenarnya kan bukan kejadian yang pertama Ustadz ya, ada juga kejadian masih di Cianjur di mana satu orang wanita yang masih dalam disebut usia remaja itu digilir oleh beberapa laki-laki, dan di antara laki-laki yang menggilirnya itu adalah yang masih di bawah umur. Nah, menurut Ustadz sendiri ini apakah sebuah bentuk kembali ke zaman jahiliyah Cianjur ataupun bahkan mungkin dunia ini, atau seperti apa menurut Ustadz? Terlepas dari apakah ini kembali dari zaman jahiliyah ataupun tidak, yang pasti yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana penanaman akidah akhlak dalam setiap diri muslim itu sendiri, gitu ya. Karena ini yang menjadi hal yang sangat fundamental itu kan bagi kita. Kenapa banyak orang yang melakukan hal-hal tersebut, banyak remaja yang memang melanggar aturan ataupun bahkan yang tadi disebutkan itu kan menggilir dan lain sebagainya. Ini karena memang kurangnya keyakinan, kurangnya keimanan, kurangnya ilmu pengetahuan agama dan lain sebagainya, pendidikan gitu. Makanya yang harus digarisbawahi dan juga sangat diperhatikan ini adalah bagaimana pendidikan agama Islam dan juga pengamalannya itu bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin boleh jadi seseorang itu hanya belajarnya hanya belajar ilmu-ilmu umum dan lain sebagainya itu kan. Kalaupun belajar ilmu-ilmu agama hanya sebatas belajarnya saja tanpa ada ruh yang menyertainya itu. Maka ini harus menjadi salah satu perhatian bagi orang tua, termasuk kita juga sebagai orang-orang yang memang peduli terhadap masa depan mereka, peduli terhadap agama Islam juga harus menjadi sebuah perhatian gitu. Bagaimana kita mampu mengedukasi berbagai lapisan, berbagai kalangan untuk bisa menyampaikan hakikat ajaran agama Islam untuk membendung tradisi-tradisi yang memang sudah membabi buta pada saat ini. Jadi menurut Ustadz, salah satu solusinya adalah membekali umat atau membekali generasi remaja ini dengan berbagai pengetahuan agama. Iya, dan itu pun memang tidak cukup. Cukup. Karena apalagi kalau hanya ilmu saja kita pasti orang yang melakukan itu tahu bahwa di Islam itu tidak melegalkan, melarang bahkan mengharamkan praktek hal tersebut. Hanya saja kalau hanya sebatas tahu itu kan tanpa ada ta'alluq diri kita kepada Allah, ta'alluq diri kita kepada hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan hubungan kita kepada para ulama jauh, maka yang akan terjadi adalah hal-hal yang memang semisal seperti ini. Sekalipun dia tahu, sekalipun dia mengenal bagaimana ajaran agama melarang hal tersebut, tapi karena kurangnya keterikatan itu mungkin bisa menggoyahkan iman dan juga keyakinan mereka seperti itu. Dan terlebih juga untuk saat ini salah satu hal yang memang mempengaruhi kelakuan ataupun kepribadian seseorang itu adalah al-bi'ah. Apa? Al-bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Oh, lingkungan. Ya. Karena lingkungan yang memang mohon maaf kurang baik itu akan melahirkan sesuatu yang ya sesuai dengan. Tapi Ustadz kan kalau di Cianjur sendiri kan termasuk wilayah yang banyak sekali pengajiannya. Bahkan kita sebagai Kabupaten Cianjur itu sering disebut kota santri ya, seperti itu. Apakah memang harus ada program apa yang dilakukan agar memang generasi remaja ini dalam masalah
pacaran ataupun melakukan hal-hal yang dilarang itu bisa tertangani seperti apa, Ustadz? Ya, ini mungkin menjadi sebuah perhatian para alim ulama, para sepuh ya di Cianjur terkhususnya itu. Kita memang mengenal Cianjur sebagai kota santri karena itu disematkan ke kota Cianjur karena begitu banyak pondok-pondok pesantren di Cianjur menjamur. Bahkan di suatu daerah itu ada setiap RT itu ada pesantren, itu ya. Bukan karena banyaknya pesantren atau tidak menjadi sebuah syarat gitu ya, dengan banyaknya pesantren kita bisa membentengi generasi kita untuk tidak melakukan pelecehan atau melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama itu. Akan tetapi panggilan hati dari setiap orang untuk apakah mau datang ke pesantren, mau belajar agama, mau mendekatkan diri, ada ta'alluq ya, ada hubungan yang dekat dengan para alim ulama, dengan para kiai, para ustadz. Ini hal yang penting yang memang harus dilakukan gitu. Jadi tidak hanya sebatas banyaknya saja pesantren, tapi terkadang individu-individunya juga harus bisa mendekatkan diri kepada para alim ulama, kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pergaulannya dengan para alim ulama, para ustadz. Karena tadi yang disampaikan bahwa bi'ah itu, lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter seseorang, gitu ya, sangat mempengaruhi. Mungkin karena memang di lingkungan sekolah itu kebanyakan yang pacaran ya, kalau tidak pacaran merasa terasingkan gitu. Ya, untuk hari ini tuh seperti itu memang fenomenanya itu. Jadi seolah-olah pacaran itu hal yang lumrah, legal dan lain sebagainya itu. Lalu jadi menurut Ustadz salah satu jalan ataupun memang jalan inti untuk terhindar dari perbuatan tersebut adalah memiliki pengetahuan serta memiliki hubungan ya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan karena kita harus menciptakan sebuah circle yang memang bisa membentengi seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Dan ini memang bisa dilakukan itu ya, bisa dilakukan. Bukan berarti kita harus orang-orang yang di luar masjid itu harus masuk ke masjid semua, tidak. Karena biar bagaimanapun kepribadian seseorang itu mungkin beda-beda ya. Ada yang nyaman mungkin di masjid, ada yang memang di luar masjid. Tapi yang pasti sekalipun di luar masjid itu, tapi memang hatinya itu ta'alluq, ada kedekatan, apakah dengan ustadz, dengan kiai, bergaulnya dengan para ulama, itu menjadi poin plus tersendiri gitu. Ataupun pengajiannya itu memang dikemas secara modern seperti beberapa kiai ustadz yang melakukan hal tersebut itu kan, melakukan di diskotik, melakukan di lapangan atau apapun itu, kajian-kajian itu mungkin bisa dilakukan. Oke Ustadz, oke ya, terima kasih Ustadz ya sudah memberikan waktunya. Nah ini ya untuk sahabat netizen. Jadi menurut Ustadz Asep salah satu jalannya seperti itu ya, mencari ilmu, kuatkan ilmu kita, lalu membangun hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dan memiliki lingkungan yang baik seperti dekat dengan para ulama, sering datang ke pengajian dan sebagainya. Ustadz terima kasih ya waktunya. Sama-sama. Mungkin dalam kesibukan Ustadz terganggu. Semoga video ini bisa sampai kepada siapapun. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada waktu yang sama. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.